Kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka negara ini akan jadi negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah. Jadi Anda identik dengan Islam radikal, menurut pandangan orang-orang yang tidak menginginkan Anda menjadi presiden. Apakah jika Anies jadi presiden, Pancasila akan dirubah? Indonesia jadi negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah? Gawat kalau sampai terjadi, rusak negeri ini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Kekhawatiran itu diungkapkan kuat ketika Pilkada 2016-2017. Kuat sekali. Dan kemudian saya pada saat itu saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menjawab dugaan, sangkaan, tuduhan dengan perkataan. Tidak bisa. Itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Anies tetap aja butuh geng Petamburan, tetap butuh kadrun. Ya, namanya arena dukung-mendukung bagi mereka bukanlah arena yang absolut. Bukan wilayah yang susah dilobi, bukan daerah yang susah dimasuki. Asal tawar-menawar harga pas, tancap gas. Maka dia ngotot kembali menjalin komunikasi dengan Petamburan. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Ya, Anies harus kembali membuka jalan ke para militansinya. Anies harus menjelaskan sejelas-jelasnya, meluruskan selurus-lurusnya, meminta seminta-mintanya pengertian para pengikut setianya, yaitu Bani Petamburan, untuk memaklumi tindakannya menikmati dukungan Nasdem. Dan sekarang lucunya, tiba-tiba ada gerakan untuk mencuci bersih nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017. Mereka mengumumkan bahwa Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2017 kemarin adalah juga korban dan tidak terlibat dalam politik identitas. Jijik kan? Jijik nggak? Begitu gampangnya mereka ingin mencuci nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017 yang hampir saja membuat terbelah bangsa ini. Dan saya tahu tujuannya, untuk Pilpres 2024. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, buka suara soal tudingan yang menyebutkan apabila ia terpilih menjadi presiden, maka Indonesia akan menjadi negara Islam. Awalnya, Anies dikonfirmasi oleh jurnalis senior Andi F. Noya terkait tudingan tersebut dalam program Kick Andy yang ditayangkan di YouTube beberapa hari lalu. Jika Anies jadi presiden, maka negara ini akan jadi negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah. Jadi, Anda identik dengan Islam radikal, menurut pandangan orang yang tidak menginginkan Anda menjadi presiden. Apa jawaban Anda? Tanya Andi F. Noya, dikutip pada Kamis 6 Juli 2023. Anies menjelaskan, jawaban itu bisa dilihat pada rekam jejaknya selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukan dijawab dengan pernyataan. Menurut Anies, kekhawatiran itu pertama kali muncul ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Anies melanjutkan, kala itu ia tak bisa menjawab dugaan, sangkaan, dan tuduhan itu dengan perkataan. Anies hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Semoga Allah mentakdirkan saya untuk menjawab itu dengan kenyataan. Saya butuhnya waktu, bukan butuh ruang untuk statement, jelasnya. Kemudian menurutnya, tugasnya sebagai pemimpin di Jakarta sudah selesai. Anies berdalih, apakah ditemukan kenyataan dari sebuah pernyataan yang dilempar kepada Anies itu? Bukan saya mengcounter, tapi kenyataan menunjukkan tidak. Jakarta tenang, damai, rumah bagi semua, kata Anies. Tentu kita semua masih ingat mengenai Pilkada DKI 2017 yang begitu kental dengan nuansa syarat akan politik identitas. Jadi secara tidak langsung, jika Anies jadi presiden, kesatuan dan persatuan di negeri ini kemungkinan akan diobrak-abrik. Karena seperti yang kita tahu, bagaimana bengisnya Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, memainkan isu SARA dan politik identitas, dan sekarang
Deretan kasus utang kampanye yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Lantas bagaimana mungkin masyarakat akan mentolerir kejadian serupa bakal terulang di pemilu 2024 nanti? Saya rasa masih banyak rakyat yang memiliki nalar waras untuk menolak ketimpangan ini. Lagian bagaimana mungkin hal semacam itu bisa menyatukan warga negara Indonesia menjadi satu kesatuan? Sekarang ini politik identitas sangat kencang dan sudah terbukti berhasil dilakukan di Jakarta. Dia akan mengulang lagi hal ini dengan mendapatkan dukungan dari partai yang terafiliasi dengan pengacau. Ini adalah sebuah hal yang jelas. Tentu inilah yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa warisan-warisan blunder peninggalan Anies nyatanya membawa malapetaka. Dan tentu kita sadar betapa bahayanya orang ini kalau beneran jadi presiden. Sebab ambisi Anies berkuasa memanglah mengerikan. Ia rela menghalalkan segala macam cara agar dapat mencapai ambisinya tersebut. Ini menjadi warning bagi kita semua. Kita sebagai rakyat Indonesia yang memegang teguh ideologi Pancasila harus dengan tegas menolak segala bentuk intervensi kepada bangsa ini, terutama kelompok radikal dan intoleran yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Tentu, ini menjadi pertanda bahwa mendukung Anies adalah bahaya laten bagi NKRI. Nasib bangsa ini bisa-bisa di ujung tanduk dan porak-poranda jika dikuasai oleh Anies dan antek-anteknya. Sangat mengerikan jika hal itu sampai terjadi. Jadi jelaskan kalau bapak politik identitas memang tidak layak untuk didukung. Dan memang lebih baik orang semacam Anies ini tak diberi panggung politik agar bangsa ini tentram tanpa gangguan kelompok radikal yang merugikan rakyat. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis.
Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?